Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agilang Alayusta Sabada, NPM 201506117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan program MSIB saya bersama Decoding dengan mata kuliah keamanan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Gigi Perdana. Di sini saya mengambil PET pengembangan machine learning dan front end web dengan mitra Decoding. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini terkait pembelajaran yang telah saya lakukan. Adapun pembelajaran utama yang saya lakukan itu berbasis sinkronus dan asinkronus, dan di akhir program saya diberikan sebuah capstone project untuk diselesaikan, di mana capstone project ini uh, saya beserta tim yang membuat dari ide sampai dengan proses deployment. Adapun yang saya pelajari, learning objective yang pertama adalah belajar dasar visualisasi data. Dengan tingkat kompetensi, di akhir kelas saya dapat membuat sebuah visualisasi data yang efektif menggunakan Google Sheet sesuai teknik praktik terbaik industri sehingga meningkatkan nilainya dalam berkarir sebagai software developer. Jadi pada belajar visualisasi data ini saya banyak mempelajari tentang penggunaan Excel dan bagaimana membuat visualisasi data yang baik dan benar dari warna, bentuk, dan lain sebagainya menggunakan Excel. Selanjutnya untuk kelas memulai pemrograman dengan Python. Di akhir kelas saya dapat membuat program Python dengan menggunakan IDE, Jupyter Notebook, Google Colab, atau IBM Watson Studio. Nah, dalam kelas ini saya membuat program aplikasi sederhana, yaitu aplikasi login dengan konsep algoritma Python sederhana dengan menggunakan bantuan dari Visual Studio Code. Selanjutnya, saya juga mempelajari tentang belajar machine learning untuk pemula. Di akhir kelas, saya dapat belajar materi dasar dan algoritma machine learning, serta mampu mengimplementasikannya dalam membuat model machine learning untuk memproses data. Selanjutnya, saya juga mempelajari kelas belajar pengembangan machine learning. Di akhir kelas, saya dapat belajar mengenai implementasi machine learning pada industri, mulai dari computer vision, natural language, serta deployment proyek machine learning. Selanjutnya pada kelas berikutnya, yaitu machine learning terapan. Di akhir kelas, saya dapat belajar mengenai terapan machine learning, mulai dari membuat model, predictive analytic untuk bisnis dan marketing, sentiment analysis, computer vision, untuk pengenalan gambar dan deteksi objek pada gambar, serta sistem rekomendasi. Selanjutnya, saya juga belajar mengenai evaluasi penguasaan machine learning. Di akhir pelatihan, saya dituntut untuk memahami konsep, implementasi, dan studi kasus machine learning pada dunia nyata. Pada tahap evaluasi machine learning ini, saya melakukan ujian di beberapa soal terkait machine learning. Selanjutnya, setelah saya selesai dengan bagian machine learning, saya pindah ke bagian front end web. Di sini kelas pertama yang saya ikuti adalah belajar dasar pemrograman web, di mana di akhir pelatihan saya dapat membuat sebuah website sederhana menggunakan kode pemrograman yang sesuai standar global. Di sini saya membuat website sederhana mengenai informasi tren rambut pada 2022. Selanjutnya untuk kelas belajar membuat front end web untuk pemula, di akhir kelas saya dapat membuat aplikasi front end web yang interaktif serta memiliki fitur penyimpanan menggunakan web storage. Nah, di sini saya membuat sebuah website Bookshare. Di sana kita dapat menyimpan, menghapus, atau memberikan antri pada buku-buku yang ingin kita baca. Selanjutnya, kelas terakhir, saya menyelesaikan kelas dengan belajar fundamental front-end web development. Di akhir kelas, saya dapat membuat aplikasi front-end web dengan kode JavaScript standar ES6, menerapkan web komponen, webpack, dan menampilkan data dinamis dari web API menggunakan Ajax.
Nah, di sini saya membuat sebuah website mengenai informasi hewan. Hewan tersebut adalah hewan anjing, di mana saya menggunakan API yang di dalamnya memuat berbagai informasi mengenai anjing-anjing tersebut. Setelah saya berhasil menyelesaikan seluruh hal yang terdapat pada kelas-kelas pengembangan machine learning dan front end web bersama Decoding, saya juga tidak lupa membuat capstone atau project akhir. Adapun tampilan capstone atau project akhir dapat kita lihat seperti ini. Nah, singkatnya saya membuat sebuah website di mana website ini dapat menampilkan prediksi kualitas air berdasarkan beberapa fitur tertentu. Di sini saya dan tim membangun website ini menggunakan HTML, JavaScript, dan CSS. Sedangkan untuk model machine learning-nya, kami menggunakan model Random Forest Classifier. Nah, langsung saja kita gunakan di bagian prediction. Nah, prediksi sekarang kita diminta memasukkan beberapa fitur dengan sesuai angka pada pengukuran, misalnya water quality index dari Vicol, pH, temperatur, fosforus, oksigen, total sedimen, nitrogen, turbidity dari sebuah air. Misalnya kita masukkan 100, 100, 100, 100. Nah, untuk skalanya sendiri adalah 0 sampai dengan 100. Adapun dataset untuk melatih model machine learning tersebut kami dapat dari sebuah data open source yang menyediakan kualitas air berdasarkan kriteria yang sudah kami masukkan. Ketika kita melakukan prediksi, maka akan keluar kualitas air Anda sangat bagus. Anda dapat meminum air Anda dengan aman. Nah, kegunaan dari website ini adalah untuk mendeteksi kualitas air secara berkala, di mana kita tidak mengetahui bahwasanya air tersebut apakah baik ataupun buruk untuk dikonsumsi. Maka dari itu perlu ada pengukuran yang mempunyai skala waktu tertentu untuk dilakukan pengukuran agar tetap memastikan kualitas air tersebut adalah bagus atau dapat digunakan. Selanjutnya saya akan mengaitkan antara SIB saya mengenai pengembangan machine learning dan front end web dengan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Gigi Pordanama, yaitu mata kuliah keamanan sistem informasi. Saya ingin sedikit menyinggung mengenai machine learning di sini. Machine learning merupakan salah satu teknik yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan keamanan sistem informasi. Machine learning dapat membantu dalam misalnya menganalisis data yang tersedia dan memprediksi kemungkinan ancaman atau serangan yang mungkin terjadi pada sistem informasi. Nah, contohnya ketika saya mengikuti decoding, saya mendapatkan referensi untuk pembuatan project, misalnya machine learning dapat kita gunakan untuk memprediksi kemungkinan serangan phishing berdasarkan data yang tersedia tentang serangan phishing yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Dengan memprediksi kemungkinan serangan tersebut, tentunya kita dapat mempersiapkan tindakan pencegahan yang tepat untuk menghindari serangan tersebut. Selain itu, machine learning juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem keamanan yang sudah ada. Misalnya, machine learning dapat digunakan untuk menganalisis data akses terhadap sistem informasi dan mengidentifikasi kebiasaan akses yang tidak normal atau anomali, sehingga dapat memberikan tanda atau sebuah peringatan terjadi akses yang tidak sesuai dengan kebiasaan tersebut. Dengan demikian, machine learning merupakan teknik yang dapat membantu dalam meningkatkan keamanan sistem informasi dengan cara memprediksi keamanan kemungkinan ancaman atau serangan yang mungkin saja terjadi, serta mengoptimalkan sistem keamanan yang sudah ada saat ini. Selanjutnya, setelah saya menyinggung machine learning, saya ingin menyinggung front end web, yang dimana saya mengambil path tersebut juga.
Front-end web merupakan bagian dari suatu aplikasi web yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Front-end web biasanya terdiri dari elemen-elemen seperti tampilan web, navigasi, interaksi pengguna. Kalau di tempat saya, proyeknya tadi adalah sistem pendeteksi. Kaitan antara sistem keamanan informasi dengan front-end web terletak pada bagaimana front-end web memproses dan mengelola data yang diberikan oleh pengguna. Dalam mengelola data tersebut, tentunya terdapat beberapa aspek keamanan yang perlu diperhatikan, seperti halnya validisasi input, ketika saya memasukkan input water quality index tadi, enkripsi data, pengamanan sesi, dan lain sebagainya. Tetapi saya di sini tidak memakai autentikasi pengguna karena saya tidak menggunakan proses login pada saat memakai aplikasi web yang saya buat. Dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan tersebut, tentunya front-end web dapat terus menyediakan data yang akurat dan terlindungi dari ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Secara umum, sistem informasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi web ini. Dengan memperhatikan keamanan informasi, tentu saja kita dapat memastikan bahwa aplikasi yang kita kembangkan dapat terus memberikan layanan yang berkualitas dan terlindungi dari ancaman keamanan yang mungkin saja terjadi. Dengan demikian, baik pengembangan tentang machine learning maupun front end web merupakan teknik yang dapat membantu dalam meningkatkan keamanan sistem informasi. Hal besar yang dapat kita saksikan tadi sudah saya jelaskan pada web saya dengan cara memprediksi kemungkinan atau ancaman serangan itu juga dapat kita lakukan serta menjaga keamanan data dan data yang tersimpan pada web itu juga dapat kita lakukan menggunakan sistem keamanan informasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.